tahun 2023 dari 216 kasus meningkat jadi 241 kasus pada tahun 2024 di Rumah Sakit Ahmad Yani ini sendiri. Jadi ada peningkatan di sana. Nah, sebagian besar kasusnya biasanya TB paru dengan komplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fitrana, fisioterapis RSUD Jenderal Ahmad Yani. Senang sekali bisa membersamai teman-teman semua di acara Edumi dengan narasumber kita yang sudah hadir yang cantik ini, Dokter Jihad. Selamat pagi, Dok. Pagi, Fit. Kita jargon dulu ya, Dok. Boleh ya, Dok? Oke, siap-siap. Edumi Podcast, Educate, Healthy, and Happy. Oke dokter, langsung saja nih supaya teman-teman di rumah nggak penasaran. Hari ini kan dokter mau membawakan materi tentang rancangan aktualisasi yang dokter lakukan selama bulan ini di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Nah, bisa kasih tahu kita nggak dok, rancangan aktualisasi Latsar itu sebenarnya apa sih dok? Oke, makasih ya Fit. Jadi rancangan aktualisasi Latsar ini adalah kegiatan kita para CPNS untuk mengangkat suatu isu yang ada di tempat kerja kita, kemudian kita selesaikan isu tersebut. Tujuannya adalah sebagai bentuk penerapan nilai dalam berkontribusi langsung ya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, sehingga kita tuh bisa menerapkan nilai-nilai kalau di PNS itu namanya berakhlak gitu Fit. Oke, menarik sekali ya dok. Nah, tema yang dokter ambil untuk rancangan aktualisasi kali ini apa nih dok? Oke, karena sekarang ini aku lagi dinas di ruang paru dan jantung, makanya karena aku lihat banyak banget ya isu-isu penyakit-penyakit kita tuh banyak banget tentang TB paru, kalau di paru itu yang menular dan segala macamnya. Jadi saya di sini mengangkat tentang TB paru. Oke, bisa dijelaskan nggak dok secara singkat apa itu TB paru dan kenapa sih penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan yang penting di Indonesia? Oke, kenapa tentang TB paru ya? Jadi selain dari karena banyak sekali ya penyakit TB paru ini di tempat kerja saya, ternyata TB paru ini sendiri secara urutannya di dunia kita ini menempati peringkat kedua Fit tentang TB paru, peningkatan kasus TB paru. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan di Indonesia. Kita sudah jadi endemik ya saking banyaknya. Nah, padahal target kita di Indonesia sendiri tahun 2030 itu harusnya sudah terjadi eliminasi untuk kasus TB paru, tapi dari tahun ke tahun yang ditemukan justru adalah kenaikan kasus TB paru ini. Nah, justru semakin meningkat kan malah. Nah, makanya dari situ saya ingin melakukan kontribusi juga ya untuk melakukan penurunan tingkat kasus TB paru, setidaknya tidak bertambah gitu ya, dengan menstop putus obat tersebut dari pasien TB paru sehingga tidak bertambah kasusnya. Jadi itu sih Fit, kenapa saya ambil kasus TB paru. Dan sebagai rumah sakit rujukan, kasus TB paru dari tahun ke tahun itu di Rumah Sakit Ahmad Yani sendiri meningkat Fit. Jadi dia ada peningkatan kasus ya, terutama dari tahun 2023 dari 216 kasus meningkat jadi 241 kasus pada tahun 2024 di Rumah Sakit Ahmad Yani ini sendiri. Jadi ada peningkatan di sana. Nah, sebagian besar kasusnya biasanya TB paru dengan komplikasi. Gitu. Jadi penting sekali ya dok TB paru ini untuk segera diselesaikan ya, apalagi mengingat 2030 harus dieliminasi ya dok ya. Nah, kenapa sih dok edukasi mengenai kepatuhan minum obat ini sangat krusial dalam pengobatan TB paru dok? Oke, jadi tadi ya karena saya mengangkat TB paru, jadi saya pengennya itu mengoptimalisasi peran dari PMO dan kepatuhan TB paru dalam konsumsi obat dengan suatu bentuk edukasi ya Fit ya. Edukasi namanya itu gaspol sehat. Jadi gencar stop putus obat dengan sadari dan pahami TB paru.
terutama di ruang rawat inap paru. Karena tadi saya balik dulu ya ke latar belakang. Jadi kenapa saya mengambil edukasi di sini? Karena setelah saya lihat kembali, kita ini kan tipe B ya Fit ya. Tipe B ini merupakan tipe rujukan dari rumah sakit di sekitarnya. Nah, biasanya yang sudah datang ke kita itu adalah TB dengan komplikasi atau dengan perburukan keadaan. TB dengan diabetes, TB dengan HIV, atau TB dengan kondisi-kondisi komplikasi yang memperburuk keadaan pasien, sehingga mereka menjadi sangat rentan untuk terjadinya putus obat. Itu yang paling sering saya temui di ruangan. Jadi ketika datang, mereka masih konsumsi obatnya nggak? Tidak. Jadi sudah sering sekali mereka tidak konsumsi obat 2 minggu, 3 minggu, karena kondisi penurunan mereka gitu. Jadi mereka berobat sudah dalam kondisi putus obat di sana. Nah, setelah saya lihat ternyata karena kondisi badannya itu ya, jadi mereka merasa kalau misalnya minum obat justru semakin menurunkan kesehatan mereka nih. Terus dengan mual muntah itu juga akan mempersulit mereka untuk mengkonsumsi obat setiap hari seperti itu. Jadi sangat rentan putus obat tadi. Nah, kan bahaya ya ketika mereka putus obat itu akan menjadi resistensi bagi si TB parunya. Kemudian bisa lebih menularkan lagi ke sekitarnya. Ketika menularkan ke sekitar itu juga sudah menularkan TB dengan resistensi. Jadi lebih parah lagi ke depannya. Jadi sangat krusial sekali kenapa harus dihentikan rantai putus obat ini. Nah, kenapa saya pilih edukasi? Karena edukasi ini saya lihat masih banyak ketidaktahuan ya masyarakat tentang kenapa penting sekali untuk tidak putus obat. Kemudian tentang kondisi badannya, mereka tidak mengerti kalau misalnya obat TB paru ini ya tidak boleh dihentikan walaupun mereka dengan kondisi-kondisi komplikasi tadi gitu ya. Justru dengan mereka menghentikan pengobatannya malah justru akan memperburuk ya, bukan mereka minum obat terus memperburuk. Jadi kebalik persepsinya ya, karena mereka stop justru akan memperburuk, lebih buruk lagi ke depannya gitu. Makanya saya ambil edukasi untuk tadi optimalisasi peran PMO juga nih, karena peran PMO kan penting banget ya untuk mengawasi si pasiennya untuk terus minum obat, memotivasi. Kalau PMO sendiri tidak mengerti, pasiennya juga tidak mengerti, ya udah mereka sama tidak mengerti ya, blind leading the blind gitu ya. Jadi mereka harus diedukasi terlebih dahulu nih kalau tidak boleh putus obat gitu Fit. Nah gitu ya teman-teman, jadi untuk pasien TB tidak boleh sama sekali putus obat. Ada yang menarik dari rancangan aktualisasi program yang dibuat Dr. Jihan, namanya Gaspol Sehat. Sebenarnya apa sih dok konsep dasar dari Gaspol Sehat sendiri dan maknanya apa dok? Oke, Gaspol Sehat ya. Jadi kalau yang ada di bayangan Fit tren apa nih kalau Gaspol Sehat? Kira-kira di bayangannya apa? Biar kayak lari gitu ya, lari cepet-cepet ya, biar sehat gitu biar kan sehat. Ya. Nah sebenarnya itu juga yang mau aku tanamkan ke pasien-pasien TB paru dan PMO-nya, itu bahwa mereka harus cepet-cepet sehat justru dengan cara tidak putus obat. Itu konsep dasarnya sih, dengan dikemas menjadi kata-kata yang mudah diingat dan juga memotivasi si pasien tersebut gitu. Gaspol Sehat. Gaspol Sehat sendiri merupakan akronim ya dari gencar stop putus obat dengan sadari dan pahami TB. Jadi itu merupakan suatu rangkaian edukasi yang aku buat dengan kata-kata yang lebih mudah, karena namanya orang sakit ya, dan pengawasnya juga pasti dengan kondisi yang capek juga ya mengawasi orang sakit. Jadinya yang nggak mau kata-kata yang ribet gitu Fit, apalagi pakai bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Jadi aku pengen konsep edukasi ini dengan bahasa yang mudah dimengerti, memotivasi mereka dengan media-media yang baik gitu ya, yang bisa mereka putar ulang dan bisa di mana saja, yaitu dengan leaflet. Jadi aku punya leaflet di sana lengkap terkait dengan TB paru yang mereka bisa baca dengan baik gitu ya. Terus ada QR kodenya juga, jadi khawatirnya hilang kan QR ini si leaflet ini, bisa mereka baca kembali dengan HP-nya gitu ya, dengan dimanapun pokoknya bisa diputar lagi. Kemudian juga ada berupa video animasi, jadi video ini diharapkan lebih mengerti lagi ya, memotivasi lagi, dibikin lagi lebih mengerti tentang TB paru, manfaatnya gimana, pengobatannya gimana, tidak boleh stop putus obat dan segala macamnya, sehingga bisa mereka putar-putar dan lebih mengerti lagi. Itu sih konsep dari Gaspol Sehat. Oke, konsepnya bagus banget nih teman-teman. Kalau komponen edukasi apa nih yang dokter berikan dalam Gaspol Sehat kepada pasien dan keluarga?
Jadi di dalam media edukasi yang tadi aku berikan itu lengkap ya, cukup lengkap dari apa itu TB paru, karena mereka harus mengerti dulu dong, untuk sehat mereka harus mengerti apa yang mereka hadapi gitu kan. Mereka sedang sakit apa ini, mereka juga harus mengerti apa itu TB paru. Jadi TB paru kan kita sudah sama-sama mengerti ya, kalau misalnya itu merupakan penyakit infeksi menular yang biasanya ditularkan lewat airborne atau percikan, bisa menyerang terutama organ paru-paru. Terus juga tentang cara pencegahannya, terus cara penularannya, kemudian juga resiko jika putus obat apa saja yang terjadi, kemudian juga cara pendeteksian TB paru itu sendiri bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah si TB paru ini, kemudian sama tadi kan saya bilang komplikasi ya. Nah, apa yang bisa terjadi dengan komplikasi TB paru? Karena balik lagi tadi pasien TB ini kan menganggapnya kalau misalnya minum obat itu mereka menjadi lebih buruk toh, karena ada gejala-gejala yang mereka rasakan. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar karena memang pengobatan TB paru, obat-obat dari TB paru itu sendiri juga mengandung efek samping gitu. Jadi bisa pipisnya merah atau bisa nyeri sendi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan. Nah, ketika mereka ada gejala tersebut, mereka justru stop obatnya. Justru itu salah karena memang ketika stop obatnya maka stop juga sih gejalanya. Tetapi kan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah tuntas obatnya untuk menghabiskan si infeksi yang ada di paru-parunya. Nah, jadi ya tidak apa-apa kalau misalnya ada gejala-gejala tambahan seperti yang saya bilang tadi, ya bukan justru di stop putus obatnya. Nah, itu yang ingin mereka mengerti gitu. Ada gejala-gejala ini ketika mereka mengkonsumsi obat-obat tersebut. Juga ketika mereka konsumsi obat, ada juga yang sudah merasa sembuh gitu, Fit. Nah, itu juga mereka stop juga tuh obatnya. Gitu. Jadi karena udah merasa sembuh, berat badan sudah naik segala macam ya, di awal-awal pengobatan mereka stop obatnya, disangkanya sudah sembuh. Jadi saya ingin memberikan edukasi juga di dalam sana kalau pengobatan tersebut harus berlangsung selama 6 bulan, 2 bulan fase awal dan 4 bulan fase lanjutan. Atau nanti kalau misalnya di stop bisa justru makin bertambah gitu. Iya, makin panjang ya dok, panjang, bukan cuma 6 bulan ya. Benar sekali, itu sih. Jadi lengkap di sana, Fit. Semua aku jabarkan sejelas-jelasnya, termasuk resiko ya kalau misalnya terjadi putus obat dengan sendirinya gitu. Jadi mereka bisa terjadi resistensi ya, Fit ya, resistensi dari obat-obatan. Sama tadi pengobatan bisa jadi lebih lama dan berujung bisa meninggal gitu ya. Iya. Jadi itu sih biar mereka lebih patuh dalam pengobatan. Resistensi itu apa dok? Oke, belum dijelasin. Iya, belum dijelasin. Resistensi itu jadi ketika kita minum obat, nah biasanya kan itu untuk menghancurkan si bakterinya ya. Tapi ketika kita tidak patuh dalam pengobatan tersebut, maka bakteri itu akan mengingat dan meningkatkan imun mereka terhadap si antibiotik tersebut, sehingga ketika kita memberikan obat yang sama tidak akan lagi mempan terhadap si bakteri tersebut gitu. Oh, jadi bakterinya sudah kebal ya dokter ya? Kebal. Oh, ini lengkap banget sih dokter edukasinya. Nah, tadi dokter juga sudah sempat menyinggung tentang PMO ya, pengawas minum obat. Itu sebenarnya apa sih tugasnya dokter dan siapa saja yang bisa menjadi PMO? Oke, nah ini juga salah satu hal krusial ya, optimalisasi peran PMO. Kenapa PMO itu menjadi sangat penting? PMO sendiri itu kan pengawas minum obat. Pengawas minum obat, kenapa dibutuhkan pengawas minum obat pada pasien TB paru? Karena pengobatannya panjang. Ketika pengobatannya panjang, maka pasien juga akan menjadi tidak rajin gitu ya untuk minum obatnya. Makanya butuh orang untuk mengingatkan terus, memotivasi terus. Jadi itu fungsinya, mengingatkan, memotivasi, mencatat, harus ngambil obat nih bulan ini, terus diminum di depan dia seperti itu, supaya kepatuhan itu bisa sangat tinggi. Jadi PMO ini fungsinya ya balik lagi ke kepatuhan minum obat untuk mencegah putus obat tadi ya. Terus siapa saja yang bisa jadi PMO? Yang bisa jadi PMO itu siapa saja sebenarnya? Siapapun yang mengerti kondisi pasiennya dan bisa berada di pasien yang terus. Bisa itu tenaga kesehatan, bisa itu dari orang terdekat pasien, istrinya, anaknya, bahkan tetangga juga bisa kalau misalnya bisa dipastikan dia mengerti si pasien dan terus ada buat pasiennya seperti itu ya. Jadi siapapun yang mengerti kondisi pasiennya. Oke, jadi PMO ini sebagai reminder ya tugasnya ya dokter ya. Selama pelaksanaan ini pasti ada dong dokter tantangannya. Apa sih tantangannya dokter?
Oke, tantangannya sendiri sih yang pertama dari ini ya, alat-alatnya nih. Jadi dari alat-alatnya mungkin dibikin yang gimana caranya supaya tulisannya itu lebih besar karena pasiennya kan rata-rata tua ya. Terus mereka kan ada gangguan penglihatan juga nih biasanya dari obat-obatan TB. Jadi harus gimana caranya tulisan itu terbaca baik, bagus, dan apa yang ingin saya sampaikan ke pasien tersebut lewat media edukasi itu tercapai gitu sih. Itu tantangannya buat saya. Kalau tantangannya di pasien sendiri waktu edukasi itu masih beberapa tuh masih banyak yang denial ya, jadi mereka masih menolak gitu loh. Mereka nggak mau meneruskan obat karena ya tadi ya balik lagi ke kondisi pasiennya, namanya lagi sakit berat gitu ya, terus disuruh minum obat, nggak mau, saya kan mual, saya kan muntah gitu, saya nggak bisa minum obat ini, saya nggak bisa meneruskan obat ini gitu loh. Balik lagi kita motivasi lagi, lebih sabar lagi, pelan-pelan kita masuk ke sana, terus kita edukasi. Kalau misalnya mereka tidak mau mendengarkan kita, ke PMO-nya berarti ya, kita edukasi PMO-nya, kita minta PMO-nya untuk ayo terus tingkatkan motivasi bapaknya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi butuh terus menerus ya sebenarnya, untuk edukasi ini tidak bisa berhenti di satu kali saja. Jadi terus menerus ke PMO-nya maupun ke si pasiennya itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi edukasi ini harus konsisten dan semangat terus ya dok ya, jangan kasih kendor ya. Nah, dalam praktik di RSUD Jenderal Ahmad Yani sendiri, bagaimana edukasi gaspol sehat langsung diterapkan kepada pasien paru dok? Oke, jadi program Latsar kali ini ya, gaspol sehat ini ya sangat didukung sekali nih sama RSUD, termasuk program salah satunya ini ya, podcast ini. Jadi saya berharap gaspol sehat ini bisa diterapkan di tidak hanya di ruang paru ya, tapi di manapun yang ada pasien TB parunya gitu, di poli dan di tempat lain juga. Jadi semuanya, bukan hanya dokter saja ya, tapi semuanya yang merawat pasien TB paru tersebut, dari tenaga kesehatannya, perawat, dan lainnya juga, itu bisa saling membantu untuk melakukan penerapan dari si gaspol sehat ini gitu. Penerapannya sendiri tadi yang udah aku bilang, pakai leaflet, udah video edukasi juga sudah, dengan podcast untuk penyebaran informasinya, dan lain-lainnya sih. Di ruang paru juga sudah disediakan tempat untuk menaruh leafletnya dan videonya juga, dan QR code yang dipasang di setiap ruangan, jadinya bisa dengan bebas dan mudah untuk diterapkan. Ya, jadi harus semua ya dok ya, bukan cuma satu profesi saja yang menerapkan ini gitu. Nah, dari yang sudah dokter lakukan, indikator apa yang bisa menilai keberhasilan yang digunakan untuk optimalisasi peran PMO dan kepatuhan minum obat pasien dok? Oke, bener ya Fit ya. Jadi kita nggak cuman edukasi aja, tapi kita nggak tahu hasilnya apa kan? Harus ada evaluasinya. Harus ada evaluasinya. Nah, kalau aku evaluasi yang saya ambil itu ya, itu pakai SITB namanya, Sistem Informasi Tuberkulosis. Jadi itu merupakan sistem nasional yang bisa diakses oleh pemegang akun ya. Dalam hal ini siapapun biasanya punya akunnya di rumah sakit, kita juga punya. Jadi di situ setiap pasien yang masuk ke ruang rawat inap itu terdata, pasien TB ya, terutama pasien TB itu terdata di sana. Jadi saya bisa lihat di situ pasien TB tersebut setelah pulang nanti apakah dia mengambil obat TB parunya atau tidak. Jadi dia mengkonsumsi obat atau tidak, di situ ada checklistnya. Jadi bisa kita pantau ya, dia patuh nggak nih minum obatnya dari lewat aplikasi tadi. Itu aplikasi bentuknya dok? Aplikasi web. Oh, web SITB. Jadi di situ nanti saya kumpulkan tuh pasien-pasien saya yang edukasi tadi, patuh nggak diminum obatnya. Biasanya dari merah itu artinya dia belum ambil obat, belum konsumsi obat. Jadi hijau artinya berarti dia sudah patuh berobat gitu. Oke, apa nih harapan dokter dan pesan dokter untuk masyarakat agar bersama-sama mendukung pasien TB dalam menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas dok? Oke, jadi kalau untuk pesan dan harapan saya ya, karena TB paru ini tadi kan susah gitu ya, seperti kuman membandel gitu loh. Jadi makin tahun justru makin meningkat ya. Kenapa gitu kan? Karena ternyata butuh banyak peran, butuh banyak faktor yang mendukung untuk kesembuhan dari si TB paru ini gitu. Jadi juga tidak cuma pasiennya nih, tapi orang-orang sekitarnya juga, PMO-nya, tenaga kesehatannya harus tidak boleh capek, terus menerus mengedukasi pasiennya agar dia mengerti, dan terus untuk
meningkatkan kepatuhan minum obatnya agar tidak putus obat. Karena pengobatan TB paru ini lama, melelahkan, setiap hari harus minum obat, jadi harus kita dukung gimana caranya supaya sampai tuntas dan tidak terjadi resistensi yang justru akan memperburuk dan meningkatkan kasus dari TB paru itu sendiri. Jadi ayo kita sama-sama tidak hanya gaspol sehatnya saja ya, terserah dalam bentuk apapun kita bahu-membahu untuk mencegah si pasien TB ini setidaknya tidak bertambah gitu loh. Tetapi kalau bisa berkurang ya alhamdulillah gitu, dengan terus mengingatkan dan terus memantau si pasien TB paru ini agar tidak putus obat. Oke, bagus sekali dan bermanfaat sekali sharingnya pada hari ini Dokter Jihan. Semoga programnya lancar dan TB paru di Indonesia kasusnya menurun ya seperti tujuan dari pemerintah. Amin, amin. Makasih ya Fit. Ya, makasih dok. Teman-teman, sebelum kita akhiri podcast Edumi pada hari ini, dokter kita jargon lagi ya. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Terima kasih.